of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Jika Ukraina mempunyai senjata tradisional berupa drone kamikaze FPV, maka pasukan Rusia punya senjata tradisional yang mereka gunakan sejak Perang Dunia Kedua, yaitu roket MLRS. Video yang sedang Anda saksikan ini adalah sebuah video dari serangan MLRS versi modern Rusia dengan hulu ledak yang sangat menakutkan, yaitu termobarik TOS-1A. Dikatakan dalam postingannya, serangan ini diarahkan ke posisi pasukan Ukraina yang baru saja melakukan pendaratan pasukan infanteri di kota Kirinki di provinsi Kherson. Tentu saja, mereka yang ada di area efek hantaman termobarik itu pasti akan berpindah medan laga ketika terkena senjata tradisional Rusia ini. Pada video ini, kita akan melihat senjata tradisional Ukraina, bukan drone FPV, namun senjata tradisional lainnya, yaitu drone bomber modifikasi. Bisa Anda lihat, yang ada di bawah ini adalah sebuah APC MTLB yang sepertinya sudah ditinggalkan, namun dalam keadaan masih bagus. Mungkin APC ini kehabisan BBM. Dan kemudian, sebutir granat dijatuhkan oleh drone bomber Ukraina dan jatuh tepat ke dalam ruang internal MTLB ini. Hasilnya, tentu saja MTLB ini langsung menjadi besi tua yang siap dikirim ke Madura. Rumah ini dikatakan dijadikan sebagai markas sementara pasukan Ukraina yang ada di sekitar kota Avdiivka. Kemudian tiba-tiba, boom! Sebuah rudal menghantam tepat rumah itu. Dikatakan, rudal yang menghantam itu adalah rudal Elmur yang diluncurkan dari helikopter serang Mil Mi-28. Tentunya mereka yang ada di dalamnya pasti akan mengalami cedera atau bisa juga berpindah medan laga. Ini adalah sebuah BMP-3 Rusia yang sedang melakukan pembersihan parit pasukan Ukraina dari jarak dekat dengan cannon 30 mm yang dibawanya. Ini tentu sangat mengerikan. Kemudian bisa kita lihat, dari dalam parit ada sebuah rudal ATGM atau mungkin juga roket anti-tank yang meluncur menargetkan BMP itu, namun terlihat meleset. Kemudian ketika BMP itu mendekat ke arah peluncuran tadi, boom! Terlihat BMP itu menginjak ranjau yang sudah ditanam oleh pasukan Ukraina di sekitar parit mereka. Terlihat pasukan infanteri Rusia yang ada di belakang BMP itu langsung berbalik arah mengetahui pelindung mereka KO terkena ranjau. Kemudian juga terlihat kru atau penumpang BMP yang selamat juga berlari menjauhi lokasi itu. Dan kemudian, sebuah roket anti-tank ditembakkan ke arah BMP itu oleh pasukan Ukraina yang ada di parit tadi. Bisa dipastikan, BMP-3 Rusia itu menjadi besi tua di medan laga. Ini adalah sebuah tank T-64BV Ukraina yang dikatakan sedang mendekat ke sisi kota Avdiivka yang dikuasai oleh pasukan Rusia.
Namun, dalam perjalanannya, tiba-tiba, boom! Terlihat T-64 Ukraina itu kemudian meledak. Tidak disebutkan dengan jelas apa yang menyebabkan T-64 ini meledak. Dari tipe ledakannya, sepertinya menginjak ranjau. Tapi, jika diperhatikan dengan seksama, ada ledakan lainnya di sekitar tank ketika T-64 itu menginjak ranjau. Mungkin ini adalah ranjau pintar Rusia, tapi kita tidak tahu pasti jenis dan tipenya. Kemudian video berlanjut dengan sudut pandang kamera thermal yang menunjukkan 4 orang pasukan Rusia memeriksa tank T-64 Ukraina itu. Namun, sepertinya mereka tidak menemukan kru di dalamnya. Dan kemudian dikatakan, kru T-64 itu bersembunyi di bangunan sekitar T-64 itu KO. Dan bisa Anda lihat, walaupun sangat bisa memburu kru T-64 itu menggunakan senapan serbu, namun Rusia tetaplah Rusia. Pasukan Rusia itu memilih untuk meledakkan bangunan persembunyian kru T-64 itu menggunakan RPG. Terlihat ada 3 unit RPG yang diluncurkan. Dan Anda lihat bagaimana style pasukan Rusia setelah menggunakan RPG. Peluncurnya langsung dibuang. Sungguh luar biasa. Dan pastinya, kru T-64 ini pasti akan berpindah medan laga. Karena jika mereka masih selamat, pasti akan terus diburu oleh pasukan Rusia. Kembali kita akan melihat aksi dari senjata tradisional Ukraina, yaitu drone kamikaze FPV. Dan targetnya adalah sebuah tank T-80BV Rusia yang masih dalam keadaan bagus, namun dikatakan ditinggalkan oleh para krunya. Seperti yang Anda lihat, bagaimana drone-drone FPV Ukraina melakukan hantaman ke bagian belakang tank, tempat sambungan antara kubah dan badan tank. Di mana biasanya, dalam sekali hantaman, tank-tank Rusia langsung menjadi bola api. Namun pada video kali ini, sampai berkali-kali, T-80 Rusia ini tidak mengalami apa-apa dan mampu bertahan dari sengatan FPV Ukraina. Kemudian pada drone FPV ke-7, di sini bisa Anda lihat, sang operator drone mengarahkan drone-nya untuk menghantam punggung dari seorang pasukan Rusia yang ada di dekat tank itu. Entah apa yang dilakukannya di lokasi itu. Kemudian drone FPV ke-8, kembali sang operator drone mengarahkannya ke pasukan Rusia yang ada di lokasi itu. Terlihat 2 orang pasukan Rusia berlari mengetahui ada drone di sekitar mereka. Namun nampaknya seorang pasukan Rusia kurang beruntung karena drone terlihat berhasil menghantamnya. Dan di akhir video, akhirnya setelah 8 kali drone FPV meluncur, T-80 Rusia itu akhirnya terbakar. Lokasi ini dikatakan adalah sebuah kompleks depot amunisi Ukraina di kota Inhulets, di provinsi Kirovohrad. Kemudian drone melakukan dokumentasi dari jarak jauh, dan terlihat ledakan yang lumayan besar terjadi, yang menandakan kemungkinan besar ada sesuatu yang terhantam. Namun sayangnya, dokumentasi ini dari arah samping, bukan dari atas depot amunisi tadi seperti di awal video. Jadi kita tidak bisa menilai tingkat kerusakan dari serangan ini. Dikatakan oleh beberapa pengamat, dengan ledakan seperti itu, kemungkinan serangan ini dilakukan oleh Tornado S atau mungkin juga Iskander M. Seperti yang Anda lihat, drone intai Ukraina sedang mengamati sebuah BM-21 Grad Rusia yang sedang meluncurkan roketnya. Setelah meluncurkan sekitar 2 unit roket, terlihat BM-21 itu langsung berpindah lokasi, mungkin untuk menghindari deteksi dari radar counter baterai. Ini sebuah taktik yang bagus, namun sayangnya dia sudah diintai oleh drone intai Ukraina. Senjata tradisional Ukraina kemudian diterbangkan, dan bisa Anda lihat, boom!
BM-21 itu langsung menjadi butiran debu. Hal ini tentunya dikarenakan hantaman dari drone FPV Ukraina menghantam tepat tabung-tabung peluncur roket BM-21 yang masih terisi lumayan penuh oleh roket-roket yang belum diluncurkan. Ini yang ada di tanda plus drone intai Rusia ini adalah salah satu depot amunisi pasukan Ukraina yang ada di kota Iskrivkovsina di provinsi Sumy. Kemudian dikatakan pasukan Rusia memutuskan untuk menghantamnya menggunakan Krasnopol. Dan bisa Anda lihat bagaimana akurasi dari Krasnopol dengan sangat akurat berhasil menghantam depot amunisi itu. Dan jika dokumentasi dari arah atas seperti ini, kita bisa menilai tingkat kerusakannya, di mana bisa dipastikan depot amunisi itu rata dengan tanah. Ini yang ada di bawah tanda segitiga merah ini adalah 2 unit MSTAS Rusia, yaitu sebuah SPH jumbo yang mirip AHS Crack. Terlihat MSTAS itu sedang beraksi. Kemudian terlihat bagaimana drone FPV Ukraina menghantam salah satu MSTAS itu. Kemudian dari sudut pandang drone intai, MSTAS itu terlihat terbakar. Kemudian dari sudut pandang drone FPV, terlihat MSTAS itu meledak. Dan ketika kembali ke sudut pandang drone intai, terlihat ada gumpalan jamur mini yang menyelimuti MSTAS itu, yang menandakan bahwa MSTAS tadi menjadi butiran debu. Dan kemungkinan MSTAS lainnya juga akan disikat oleh pihak Ukraina menggunakan drone FPV. Dan seperti biasa, sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport lebih ke channel kami dengan sawerannya. Terima kasih untuk Om Lampard Sinaga, Om Livan Greyzet, Om Hafa Azuber, dan Om Comanches. Support ini tentunya sangat berharga bagi kami, agar tetap semangat dalam menyajikan video-video dari para realman garis depan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti kami, kemanapun kami pergi. Dan kurang lebih seperti itulah kabar Medan Laga edisi 21 Januari 2024. Berikan komentar Anda. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.